Oke ya, video berikutnya ya untuk soal nomor 3. Oke, baik ya. Untuk soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke ya. Nah, di sini ya kita buat lagi ya 4 buah klien dengan 2 server. Yang mana server yang pertama di sini kita kasih nama dengan DNS atau domain name server. Kemudian server yang kedua di sini adalah server HTTP. Oke, kita mulai praktek, kita lanjut. Nah, ini kita hapus dulu ya. Bisa juga kita lanjutkan, tetapi kita mulai dari rangkaian pertama ya. Nah, ini kita hapus dulu yang sudah ada ya. Nah, biar Oke, untuk jawaban nomor 3 ini ya, kita buat 4 klien dengan 2 jaringan server ya, dengan 2 server yaitu server DNS dan server HTTP. Oke, kita mulai ya memilih jenis servernya ya. Pertama kita buat di sini ya untuk server DNS ya, server yang pertama ya, kita kasih nama server DNS, server DNS. Kemudian yang kedua kita buat satu server lagi ya, namanya server HTTP ya. Oke, taruh sini enggak apa-apa ya. Nah, ini server HTTP. Kemudian terhubung ke 4 jenis klien ini ya. Berarti di sini kita buat untuk 4 PC ya. Ini PC yang pertama ya. Kita kasih nama komputer 1. PC yang kedua kita kasih nama komputer 2. PC yang ketiga kita kasih nama komputer 3. Kemudian PC yang keempat, kita kasih nama komputer 4. Nah, ini ya rangkaiannya ya. Ini server yang pertama, server kedua bisa saja kita taruh ya untuk servernya di sini ya. Nah, ini. Oke, untuk rangkaiannya ya. Kemudian kita hubungkan melalui switch ya. Kita hubungkan melalui switch ya, kita buatkan kabel switch. Pertama di sini ya kita hubungkan dari komputer server DNS ya ke switch ya. Biasa kita menggunakan jaringan kabel ya, kabel strike ya. Kita tarik ke switch ya, masuk ke port yang pertama ya.
Kemudian untuk server yang kedua, kita tarik kabel dari server yang kedua ya, server HTTP ya. Ini ya, tarik masuk ke port yang kedua ya, port 1 ya. Tadi ini masuk port 0. Kemudian masuk ke PC yang pertama ya. Masuk ke PC yang pertama ini ya, PC yang pertama. Kita narik kabel ya dari PC yang pertama ke switch. Ini ya, masuk ke port yang kedua. Kemudian PC yang kedua, kita tarik lagi kabel dari PC yang kedua. Ini ya. Nah, ini portnya ini sudah habis ini. Nah, sekarang ini perlu kita menambahkan dua port lagi ini ya. Caranya ya, tinggal kita tambahkan port di switchnya ini ya. Nih, langkah awalnya di sini kita matikan dulu switch off ya. Untuk switchnya kita matikan, kemudian ini bisa kita buang dulu ya. Ini kita tambahkan ya untuk switchnya ya, port switch ya, 1, oke, 2, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita sudah menggunakan switch, berarti sudah cukup ya. Kemudian kita nyalakan kembali ya, switchnya close. Ini tinggal tunggu beberapa ya, supaya agar switchnya aktif ya, tunggu beberapa menit. Nah ini ya sudah aktif. Kemudian kita lanjut ya, tinggal kita tarik kabel lagi ya dari switch ini masuk port 4 ke PC 3 atau komputer 3. Kemudian satu lagi kabel ya, kita narik dari kita tarik lagi kabel ya dari komputer 4 ke switch. Nah ini ya, ini sudah terhubung ya, sudah terhubung kabel ya dari 2 server ke 4 klien. Kemudian di sini tinggal kita mengatur. Ini ya langkah berikutnya, kita mengatur di sini IP konfigurasinya ya, IP statik ya. Kita atur ya untuk jaringan servernya. Untuk DNS saya menggunakan di sini 192.168.1.2 ini ya untuk server ini ya. Kemudian untuk default gateway-nya bisa kosong nih. Nah, ini atau bisa ditambahkan ya, 11 juga boleh, tapi kita kosongkan aja. Kemudian untuk server HTTP-nya ini ya, untuk server HTTP-nya di sini kita atur kembali juga ya untuk IP statiknya. Di sini 192.168.1.3 ya. Oke, kemudian close. Kemudian untuk klien 1 ini ya, klien 1 ini juga kita atur IP konfigurasi statiknya 192.168.1. Nah, di sini saya mulai dari 10 ya. Nah, kita mulai dari 10 IP statik untuk klien 1. Kemudian dilanjutkan ke klien 2 ini ya. Ke klien 2 IP konfigurasi statiknya 192.168.1.11 nih ya. Ini untuk klien yang kedua ya. Nanti lanjut ya, klien 3 ini kan 11, 12, 13 ya. Ini berarti ya 10, 11, 12, 13. Ini kita lanjut ke klien 3. Ini ya, komputer yang ketiga, IP statiknya di sini 192.168.1.12 ini ya. Oke, close. Ini ya.
12, ini 11 ya. Kemudian kita lanjut ke komputer yang keempat ya. Komputer yang keempat juga kita kasih IP static 192.168.1.13 ya. Ya. Ini ya, komputer 1. Kita mulai IP statiknya komputer 1 dari 10, berarti 10, 11, 12, 13. Sedangkan untuk IP statik dari server ini kita gunakan mulai dari 2 dan 3 ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut kembali ke soal ya. Kembali ke soal di sini, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, ini ya. Artinya di sini ya, dari 4 buah komputer ini, semua komputer ini bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya ya. Dari kita buka di sini ya DNS server ya. Nah, ini layanan HTTP-nya melalui DNS server. Kemudian kita melakukan konfigurasi ping ini ya, memastikan bahwa 4 komputer ini bisa terhubung ke server DNS atau bisa juga ke server HTTP ya. Kita mulai dari DNS ya, ping dari DNS. Kita buka run ya untuk konfigurasinya, lakukan ping dari 192.168. Nah, kita mulai dari hubungkan dari server DNS ke server HTTP ya. Nah, ini kita lanjut ke konfigurasi 3 ya, ping 192.168.1.3. Nah, ini ya, dari DNS server DNS ke HTTP sudah terhubung. Kemudian kita lakukan lagi ping dari 92.168 dari komputer statik 10 ya. Nah, berarti ini statik 10 ini kita mulai dari komputer 1 ini ya. Ini juga sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Kemudian berikutnya ping dari server DNS ya tadi ya ke komputer 3. Komputer 2, sorry ya, komputer 2 192.168.1.11. Nah, ini juga sudah terhubung. Kemudian kita lagi ping ya 192.168.1. Oke ya, tadi 11 itu komputer 2 ya, komputer 3 ya, tadi 12. Nah, kemudian kita lanjut lagi ping ke komputer 4 ya, 192.168.1.13. Nah, ini menandakan bahwa ya, tadi setting ya, setting dari komputer server DNS ke semua komputer ini sudah terhubung. Nah, begitu juga sebaliknya ya, kalau sudah terhubung seperti ini, baru kita lanjutkan ke pengaturan server. Ini ya, bagaimana ya semua 4 jaringan komputer ini ya bisa mengakses dari layanan server DNS. Ini ya, bisa diakses di layanan server DNS. Coba kita kembali ke soal ya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Ini ya, berarti di sini kita mengatur ya untuk atur daripada DNS servernya ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, untuk layanan HTTP juga sudah on ya. Tinggal DNS server. Ini kita on. Nah, kasih nama ini ya. Mungkin namanya
Di sini ya kita kasih nama, oke, server ya, server DNS ya. Ya, ini kita lihat ya. Oke, sekarang kita masuk ke server HTTP ya. Ini juga sudah on ya untuk server HTTP-nya. Nah, di sini kita kasih nama ya untuk untuk HTTP ya, server HTTP-nya. Ini saya kasih nama ya. Saya kasih nama, rubah namanya ya. Welcome server ya, misalnya ya. Ini untuk server HTTP-nya bisa juga ya, kita kasih nama apa ya. Nah, ini tinggal kita oke. Namanya di sini index HTML, kemudian kita balik ya untuk masing-masing visi ini ya. Kita lihat di pengaturan. Oke, ini untuk komputer 1. Ini HTTP static. Ya, komputer 1, komputer 2. Oke. DNS. Nah, kita masukkan name-nya ya untuk komputer 1 ya. Komputer 1 ya. Komputer 1 IP-nya 192.168. Kita kasih ya, ini dulu ya, kasih nama untuk masukkan untuk server. Ini DNS, masuk pelayanan DNS on. Ini untuk server 192.168.1.3 ya, tinggal kita add. Oke, kemudian untuk komputer 1 IP-nya 192.168.1.10 ya, kita mulainya ya, tinggal kita add. Kemudian untuk komputer 2 ya, 192.168.1.11 ya, komputer 2 ya. Kemudian untuk komputer 3 ya, kita lanjut ke komputer 3, 192.168.1.12 ini ya, komputer 3 ya. Add 11, 12 ya. Kemudian untuk komputer 4, masuk ke komputer 4, 192.168.1.13 ya. Nah ya, untuk komputer 4 ya, masuknya ke 13. Nah ini ya. Nah sekarang kita tes ya, tes konfigurasi ya. Ini kita tes, kita masuk ke
server DNS sesuai soal di sini ya. Pastikan semua komputer bisa diakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Ini ya, melalui DNS servernya. Nah, sekarang kita masuk ke mengakses layanan melalui DNS servernya ini ya. Nah, di sini ya, di sini kita buka ya DNS servernya ya. Kita kemudian masuk ke ini ya, kita masuk ke browser ya. Kita masuk ke browser. Sekarang kita masuk ke browser, coba kita tes ya, komputer 192.168.1.10 ya. Nah ini ya, ini sudah server reset. Sorry ya, server reset. Atau kita ulang ya, stop dulu ya. Kita ulang, masuk ke DNS. Masuk ke DNS, service DNS ya. Ini saya hapus dulu ya, so ini salah ini ya. Oke, ini saya hapus dulu, remove semua ya. Ini salah berarti. Saya akan perbaiki. Nah ini ya. Nah di sini ya NIM ya, NIM-nya tadi ya komputer 1 ya, sorry komputer 1. Komputer 1. Misalnya di sini komputer 1 http slash. Abi, aku dapat salam sama Pak Andi. Oke ya, untuk melanjutkan ya, di sini kita kasih masing-masing perangkat nih ya untuk alamat IP ya, biar jelas ya. Terus 92.168.1.10 ya. Kemudian untuk komputer 2 ya, 192.168.1.11 ya. Ini untuk komputer 3 ya, 192.168.1.12 ya. Kemudian kita lanjut ke komputer 4, 192.168.1.13. Kemudian kita lanjutkan ya ke komputer DNS ya. Komputer DNS di sini ya, saya sudah memberikan untuk nama satu komputer ya, ini ya. Ini untuk satu komputer, name ya, untuk ya ini ya, satyadi.com. Ini untuk DNS. Kemudian untuk berikutnya ya, di sini juga bisa kita kasih ya nama ya, belajar.com ya, belajar.com. Bisa buat dua aja ya, kemudian kita taruh 192
192.168.1. Nah ini ya, kita masuk ke IP server DNS ya, berarti IP server DNS nya ini 2 ya. Nah, ini kita add. Nah, ini ada 2 ya, belajar.com. Nah kemudian di sini kita kembali ke settingan ya, settingan masing-masing PC ini kita lanjutkan ya. Untuk settingan masing-masing PC. Nah, ini ya. Ini kita kembali ya ke langkah awal supaya bisa terhubung ya. Nah ini ya, saya gunakan defaultnya 1 sama server DNS nya 2. Nah, begitu juga di PC yang kedua ya, kita tambahkan di sini ya, untuk defaultnya 192.168.1.1. kemudian untuk server DNS nya 192.168.1.2 ya, kemudian di close ya. Kemudian untuk server kemudian untuk PC yang ketiga ya, PC yang ketiga atau komputer yang ketiga, sini juga kita rubah ya, 192.168.1.1 ya. Kemudian untuk DNS nya 192.168.1.2 ya. Kemudian kita lanjut ke PC ya, PC yang kita lanjut ke server server ya. Kita lanjut ke komputer 4. Ini juga komputer 4, kita kembali setting ya untuk desktop ya. Ini 192.168.1.1, kemudian untuk DNS nya sama 192.168.1.2. Nah ini ya, nah ini sekarang kita lihat ya, di DNS ini ya sudah masuk nama ya, belajar.com sama sartiadi.com. Nah kemudian di sini ya, untuk layanan HTTP-nya ya, di server di sini juga HTTP. Sini bisa kita atur juga ya, tuh konfigurasinya ya. Satu 192.168.1.1, kemudian untuk DNS server 192.168.1.2. Nah sekarang ya kita lihat ya, coba kita masuk ke server DNS ini ya, yang sudah kita buatkan di sini ya, belajar.com ya. Coba kita masuk ke PC komputer 4 ya, atau PC 4 ya. Kita ke browse, kita kembali ke web browser ya. Ya sekarang kita tunggu ya, setelah kita ketik belajar.com. Nah ini ya, ini sudah masuk. Nah kemudian di sini juga kita atur, coba kita rubah namanya ya, Cisco Packet Tracer ini ya, kita rubahnya di server HTTP juga bisa ya. Ini ya, di server bagian di HTTP. Ini kita rubah di indeks HTML, kita edit. Ini kita rubah ya, kita rubah jadi server oke, kita rubah jadi server Sartiadi ini ya, kita save. Sekarang kita kembali ya ke PC 3 ini ya.
Kita kembali ke PC3. Oke, kita kembali ke PC3. Kita klik web browser, tunggu sampai muncul. Sekarang kita atur di sini ya, server Sartiadi. Nah, belum ya. Apa ya? Sartiadi.com. Nah, ini ya. Oke, ini sudah masuk ya, Sartiadi. Dia kembali ke server Sartiadi. Ini ya. URL-nya sartiadi.com. Atau sama juga di sini ya, kita ketik ya belajar.com. Belajar.com. Nah, ini ya sudah masuk. Nah, ini coba kita tes ya untuk semua layanan ini ya, dari server. Coba server PT ini juga sudah bisa digunakan. DNS ini ya, belajar.com. Belajar.com. Kita coba tes dari PC1 ya. Tes dari PC1 web browser. Kita tunggu. Kemudian kita masuk ke URL ya, masukkan belajar.com. Nah, di sini ya, server Sartiadi ya, saya ganti ya Siskun. Ini menandakan ini sudah terhubung ya antara server DNS, server HTTP, begitu juga ya klien 1, klien 2, 3 dan 4. Ini untuk menjawab dari soal ya, menjawab dari soal nomor 3 ya. Nah, ini ya, ini semua komputer sudah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, ini demikian untuk jawaban soal nomor 3.